Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar, teman-teman. Baik, kita pada pertemuan ini masih di mata kuliah testing dan implementasi sistem. Kita akan membahas tentang prinsip-prinsip dari testing. Kenapa dalam testing itu kita harus melandaskan pada prinsip-prinsip tertentu? Karena testing ini bukanlah sesuatu hal yang semudah orang-orang pikirkan bahwa hanya menguji coba gitu ya, tetapi ada hal-hal yang harus dipatuhi. Baik, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang objektivitas dari testing ya, misi dari tim testing ya. Ternyata testing itu tidak dilakukan hanya seorang individu saja, melainkan harus dari sebuah tim ya, ada yang merencanakan dan ada yang melaksanakan gitu ya. Kemudian akan dibahas tentang prinsip-prinsip dari testing itu sendiri. Nah, ini adalah pada pertemuan yang sebelumnya ya, bahwasanya rencana dari sebuah testing ya, tata urutannya ya itu harus sesuai ya. Yang pertemuan sebelumnya kita tahu bahwa ada verifikasi, kemudian menemukan error dan juga validasi. Yang mana dalam langkah-langkah ini teman-teman harus memperhatikan adanya objektivitas ya. Apa itu objektivitas? Objektivitas itu jadi di sana harus bisa ada pembuktian yang terstruktur dan juga terdokumentasi dengan baik. Jadi hasil dari testing yang diperoleh itu bisa terverifikasi ya. Kemudian deteksi errornya itu kita bisa tahu bagian mana yang harus dibenahi. Kemudian divalidasi kebenarannya bahwa memang sistem itu sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna atau belum ya. Jadi seorang tester dalam melaksanakan testing itu harus melakukan hal-hal ini ya. Kemudian harus juga bersifat objektif ya, objektivitas terhadap rencana testing yang akan dijalankan. Mengacu pada objektivitas tersebut ya, jadi ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa dari objektivitas itu, ini juga di minggu yang lalu sudah ya, dapat meningkatkan kepercayaan ya, supaya tidak terjadi error untuk bagian yang sama terutama ya. Kemudian kita sebagai pengembang itu juga dapat mendeteksi adanya kesalahan atau error sejak dini sebelum itu produk benar-benar di launching ke pasaran itu ya. Kemudian kita bisa tahu kelemahan dan keterbatasan dari sistem yang kita susun atau kita bangun ya. Kemudian kita bisa mencari sejauh mana kemampuan sistem kita, batas maksimalnya ya. Ini misalnya Anda seorang gamers nih, seorang gamer sejati yang sangat kuat dalam bermain game misalnya ya, bisa berjam-jam gitu. Dibandingkan user biasa yang hanya melakukan game di level 1, level 2 gitu ya, yang hanya membutuhkan waktu 1 jam, 2 jam, itu akan sangat beda ketika game yang sama digunakan oleh user yang bisa levelnya itu level yang paling atas ya, bisa mungkin berjam-jam dalam menggunakan, tingkat kecepatan dalam menggunakan perangkatnya juga beda. Nah, ini harus tahu nih, seorang tester itu harus bisa mencapai sejauh mana sistem yang dibangun tersebut kapasitas maksimumnya gitu ya. Kemudian dapat menyediakan informasi dari kualitas suatu produknya ya. Jadi misalnya game tersebut ya, bagaimana nih kualitasnya dibandingkan dengan game yang sejenis gitu ya teman-teman. Baik. Nah, seperti disampaikan di awal bahwasanya testing itu punya misi ya, dan juga biasanya dilaksanakan secara tim. Kalau misalnya testing itu dilaksanakan perorangan, itu adalah si penggunanya saja, tapi dalam perencanaannya itu harus melibatkan tim ya. Nah, di sini misi dari tim testing itu tidak hanya melakukan testing, tetapi lebih kepada untuk meminimalkan resiko dari sebuah produk yang akan dihasilkan ya. Nah, jadi tugas seorang tester antara lain memanifestasikan atau mewujudkan dari masalah apa sih yang ada di produk itu, masalah yang potensial terutama ya. Kemudian kehadiran dari masalah artinya adalah masalahnya apa saja yang bisa mungkin terjadi pada saat posisi step yang mana terjadi masalahnya, mungkin pada stage yang sama tetapi permasalahan yang dihadirkan mungkin beda ya, bugs yang ditemukan bisa saja beda gitu teman-teman ya. Nah, jadi dengan kita mengeksplorasi, mengevaluasi, melacak dan juga melaporkan kualitas dari produk yang akan dibuat ya, maka
tim sebagai pengembang itu juga sangat memperhatikan masukan dari tim testing ya. Nah, jadi di sini tim testing ya, terutama testernya ya, beberapa orang yang melakukan testing terhadap suatu produk yang sama, ini tidak melakukan pembenahan, tidak juga membedah kodenya atau bahkan mungkin menyalahkan individu ataupun tim lain, dalam hal ini misalnya pengembang gitu ya. Jadi seorang tester atau tim tester itu biasanya hanya menginformasikan, oh di sini kelemahan atau kekurangannya, oh di sini batasan sistem yang dibangun, oh di sini ditemukan bugs untuk form yang sama ya, misalnya suatu aplikasi memiliki beberapa form yang identik ya, secara logikanya alurnya hampir sama, ternyata ditemukan kesalahan yang berbeda gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini intinya teman-teman ya, bahwa dalam melakukan testing itu harus mengikuti prinsip-prinsipnya ya, karena dalam testing itu tidak hanya dilakukan pada satu sisi saja ya. Bisa jadi testing itu adalah menganalisis disesuaikan dengan proses bisnis dari si aplikasi yang dibangun ya. Bisa juga dari sisi desainnya, bisa juga dari sisi kebutuhan usernya ya. Bahkan ada yang namanya testing kebergunaan nanti, yaitu bagaimana produk tersebut dapat diterima oleh pengguna ya. Jadi ada banyak sekali unsur-unsur ya yang perlu dites atau diuji cobakan. Nah, di sini terringkas ada 6 kunci prinsip testing, antara lain bahwa yang nama testing itu tidak mungkin komplit semuanya ya, karena itu akan membutuhkan waktu dan biaya yang sangat kompleks juga gitu ya. Kemudian testing itu merupakan pekerjaan yang kreatif dan sulit. Kenapa sih kreatif dan sulit? Nanti akan kita bahas pada slide berikutnya ya. Kemudian di sini bahwa alasan pentingnya diadakan testing adalah untuk mencegah ya error sedini mungkin. Nah, testing juga ternyata berbasis resiko. Apa itu maksudnya ya? Testing itu perlu direncanakan, jadi tidak hanya asal jalan ya. Testing juga membutuhkan independensi, artinya dia harus bebas dari tekanan pihak manapun gitu ya, agar produk yang dihasilkan itu QA-nya ya, kalau teman-teman ingat yang kemarin, basicnya adalah testing, tetapi puncaknya adalah untuk memperoleh QA yang baik dari suatu produk. Nah, baik, kita akan bahas satu persatu. Di sini bahwa testing yang sangat komplit itu tidak mungkin dilaksanakan. Kenapa? Ya, kenapa hal tersebut tidak mungkin terjadi? Karena ada banyaknya kemungkinan kombinasi dari test case ya, yaitu kasus yang akan kita uji cobakan berdasarkan rundownnya atau kebutuhannya. Nah, berdasarkan kombinasi test case ini meliputi beberapa pertimbangan yang perlu menjadi masukan kita ya, antara lain adalah pertimbangan domain masukan, pertimbangan dari sisi kompleksitas, dan pertimbangan dari jalur program. Yang pertama adalah dari sisi domain masukan ya. Kita akan memulai kasus test case kita itu dari mana? Ya, misalnya untuk login, apakah user itu dimulai dari domainnya ketika mereka membuka aplikasi kita, ataukah akan dimulai dari ketika form loginnya itu sudah mulai terbuka, misalnya seperti itu ya. Jadi ini harus ditentukan ya, tes semua masukan yang valid, oke, sesuai dengan harapannya gitu ya. Kemudian masukkan data yang tidak valid, misal loginnya itu ada username dan passwordnya tidak diisi gitu ya misalnya, atau semua masukan yang diedit, jadi passwordnya disesuaikan, usernya benar, passwordnya, oh ketika ada salah password kemana baliknya gitu ya. Nah, itu adalah dimulai dari domain masukannya yang dari mana gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kompleksitas ya. Kompleksitas di sini teman-teman, misalnya di sini untuk sisi desain user interface atau tampilan yang akan dites ya, atau yang akan diuji cobakan, maka ini juga sudah sangat kompleks sekali ya. Bila seorang tester itu menyatakan bahwa bug adalah sebuah bug ya, maka di sana seorang tester dapat mengenali bahwa sistem itu merupakan, yang ia temukan adalah sebuah bug. Jangan sampai message yang tampil itu menyampaikan interaksi antara sistem dengan user,
tetapi itu dianggap sebagai bugs ya. Misalnya seperti ini, ada message kalau memang error ya please contact support. Nah, ini merupakan sebuah bug dari sistem kita ataukah memang pesan yang disampaikan apabila user tidak dapat berkomunikasi dengan aplikasi atau sistem kita. Apabila yang disampaikan itu merupakan message box seperti ini, bisa jadi ini memang bahwa butuh misalnya aplikasi harus terkonek dengan internet gitu ya, atau butuh akses khusus. Nah, itu bukan merupakan sebuah bugs karena itu merupakan sebuah pesan yang memang disampaikan bahwa itu harus terpenuhi gitu ya. Sedangkan yang dimaksud bugs itu adalah errornya ya. Jadi perlu dilakukan pembuktian kebenaran program berdasarkan logika ya. Gitu. Apakah di sana tidak dimungkinkan akan menghabiskan waktu ya atau tidak ada batasannya ya. Apabila ada running time kita sedang menunggu misalnya sistem di situ pesannya hanya muter aja. Nah, itu apakah merupakan sebuah bugs atau bukan gitu ya. Kalau itu sebuah bugs maka itu muternya nggak akan selesai-selesai, tapi ternyata muternya nggak selesai itu ketika terkoneksi dengan internet itu beres gitu. Nah, itu berarti bukan sebuah bug. Nah, seorang tester harus bisa memahami tingkah laku dari sistem yang diuji seperti itu ya teman-teman. Kemudian jalur program. Oke, di sini jalur program itu adalah jalur yang mungkin dilewati pada suatu program untuk dites secara komplit. Teman-teman bisa lihat di samping sini ya, ada sebuah alur logika ketika program itu di start atau aplikasi itu di start dijalankan sampai si aplikasi itu di shutdown atau ditutup oleh user ya. Nah, ada sangat banyak jalur program yang bisa dites ya pada suatu program untuk dites secara komplit. Misalnya di sini ada start dan ada end. Misalnya form login atau form transaksi atau apapun itu ya. Ketika form itu tampil running oleh user berarti itu udah start formnya ya. Nah, misal di sini ada X dapat pergi ke N. Jadi X dapat pergi ke N itu bisa beberapa jalur yang dia lewati ya. Misal setelah di sini N selesai gitu ya. Nah, misal di sini ada 5 jalur dari A menuju ke X ya. Dari titik A menuju ke titik X ya. Nah, ini flowchartnya menunjukkan bahwa untuk A dapat mencapai X itu ada beberapa jalur yang bisa dilewati, antara lain dari A, B, C, X. Itu adalah jalur yang tercepat atau yang langsung tanpa adanya message atau kekurangan dalam input data misalnya. Nah, kemudian bisa juga A, B ya, A, B, C, X itu yang pertama, atau yang kedua A, B, D, E, G, X. Nah, itu dari titik ini ya, node A, kemudian B ya, kemudian dia ke D, kemudian ke E ya, kemudian ke G, baru ke X. Itu hanya baru 2 kemungkinan. Sedangkan kalau kita harus menguji semua jalurnya itu ada kemungkinan yang sangat banyak sekali gitu ya. Jadi ada beberapa jalur yang bisa dilewati. Kalau ini baru dari titik A ya menuju ke X, belum lagi titik B menuju ke X, belum titik C menuju ke X, belum titik B kalau mau menuju J. Nah, itu sangat kompleks sekali. Kalau kita hitung-hitung ini bisa sampai ratusan ribu, bahkan di sini ratusan triliun langkah jalur gitu ya. Maka tadi testing itu tidak bisa dilakukan secara menyeluruh gitu ya. Nah, tidak mungkin. Nah, maka yang perlu dilakukan adalah biasanya dilakukan testing logika pada semua level komponen yang tersedia. Misalnya kita punya form master ada 10 form dengan alur logika yang kurang lebih sama, maka di sini cukup diuji coba pada salah satunya saja. Kemudian untuk transaksi yang kira-kira logikanya hampir sama diuji coba misalkan hanya satu gitu ya. Nah, di sini ada prinsip-prinsip testing. Oke, untuk prinsip-prinsip testing teman-teman kita lanjutkan pada sesi berikutnya ya.